tabur secara merata dengan dosis apa namanya? Nah, kita tabur merata mengelilingi daripada tajuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AW Agro Channel, channel pertanian. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan tentang teknik pemupukan tanaman buah ataupun juga tanaman hortikultura. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu komoditas tanaman perkebunan, yaitu kelapa sawit yang masih menjadi salah satu tanaman primadona di Indonesia. Karena sawit di Sumatera atau di Kalimantan juga ini sangat berkembang pesat, luar biasa sekali. Jadi memang sawit ini kita ambil TBS-nya, kemudian diolah menjadi CPO. Jadi teknik daripada pemupukan sawit ini, kunci sukses daripada budidaya kelapa sawit yang pertama adalah tekad kita. Punya lahan tentunya, kalau nggak punya lahan tentu nggak bisa nanam sawit. Kemudian pemilihan benih, kecambah atau bibit unggul, karena terdapat beberapa varietas daripada bibit unggulan resmi yang harus kita tanam. Karena kunci dari beranam sawit selain tekad kita punya lahan, juga kita harus memilih bibit unggul, karena supaya tidak menyesal kita tanam 1 tahun, 2 tahun, 8 tahun, rupanya bibit yang kita tidak tahu asal usulnya hasilnya tidak maksimal. Jadi bibit unggul menjadi kunci. Yang ketiga adalah perawatan dan juga pemanenan. Tapi yang paling penting adalah pemupukan kelapa sawit, karena di semua biaya daripada perawatan tanaman kelapa sawit ini adalah 60% adalah habis di pemupukan. Selain daripada pembersihan beringan, penyemprotan pruning dan lain-lain, tapi 60% itu habis di pemupukan kalau kita melakukan pemupukan yang tepat sesuai daripada keinginan daripada tanaman kelapa sawit. Pupuk ada pupuk majemuk dan tunggal. Pupuk majemuk seperti NPK, dan juga seperti beberapa pupuk urea, SPK, KCL, boron dan lain-lain. Itu adalah pupuk tunggal ataupun majemuk. Kita memang melihat kondisi tanaman kita. Kalau ada yang bertanya bagus nggak pupuk tunggal ataupun majemuk, semua bagus kalau kita resep daripada pemupukan kita tepat. Karena kita dari awal kita melakukan pemupukan harus tepat. Yang paling penting adalah saat menanam kelapa sawit adalah jarak tanam. Banyak bervariasi, ada 9x9, 9,82 dan macam-macam tergantung bibit yang kita tanam. Setelah lahan kita bersih, yang penting adalah pembuatan lubang tanam, kemudian pemberian pupuk dasar. Betul, pemberian pupuk dasar yang harus kita lakukan adalah setelah pembuatan lubang tanam. Ada 2 fosfat. Kita tahu fungsi fosfat adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Akarnya bagus, batangnya bagus, kemudian besar. Itu yang diinginkan petani-petani kita di awal pertumbuhan. Tapi yang penting adalah fosfat itu ada merangsang pertumbuhan akar. Karena yang kita tanam, kita kasih fosfat, akarnya akan terangsang bagus, otomatis akar ini akan menyerap hara-hara yang ada di dalam tanah atau yang kita berikan melalui pupuk kimia akan terserap dengan maksimal kalau akar kita bagus. Jadi untuk pupuk dasar kita ketahui adalah kita menggunakan 2 pupuk. Kita boleh pilih salah satu. Ada rock fosfat, ada kandungan sekitar 27-28%. Kemudian ada TSP 46, kandungan fosfatnya 46%. Jadi kalau kita menggunakan rock fosfat dari Merauke, RP atau rock fosfat Merauke itu dengan dosis 500 gram per tanaman atau setengah kilo. Kalau kita menggunakan fosfat, ya itu dengan cara dibuat lubang tanam, kemudian dimasukkan ke lubang tanam bercampur dengan tanah kita timbunan. Ataupun TSP 46 kita dengan dosis paling bagus adalah 200 sampai 250 gram per tanaman. Bagaimana caranya? 100 gram letakkan di lubang tanam, kemudian yang 150 saat kita mencampur tanah yang akan kita berikan. Oke. Kemudian perawatan yang paling penting ada TBM 1, 2 dan 3.
Ini yang paling penting, ini adalah tanaman TBM1. Tanaman ini sekitar umur 8 bulan setelah tanam. Ini sangat bagus sekali. Oke, kita lanjut. Jadi TBM1 sampai dengan TBM3. Selain daripada TBM1, kita harus rutin membersihkan piringan, kemudian melakukan pemupukan secara rutin. Jadi memang pada saat TBM1, setelah kita memberikan pupuk dasar daripada TSP ataupun RP, 1 bulan kita harus memberikan pupuk NPK Mutiara dengan formula 16-16-16. Berapa dosisnya? Dosisnya sekitar 100 gram per pokok. Jadi kalau untuk TBM1 sampai TBM1 itu kita lakukan pemupukan 4 kali. Jadi NPK Mutiara umur 1 bulan, kemudian 2 bulan lagi kita memberikan NPK Mutiara 16-16-200 gram. Kenapa kita tambah 100 jadi 200? 200 itu meningkatkan daripada hara yang ada di dalam tanaman kelapa sawit. Kemudian setelah umur ke 6 bulan, kita harus membelah dosis menjadi 400 gram. Karena tanaman semakin besar, otomatis kita membutuhkan pupuk yang cukup banyak. Kenapa di awal ini kita 2 kali aplikasi awal yang memberikan NPK Mutiara 6 formula 16-16? Karena pada saat awal ini tanaman memerlukan unsur hara NPK secara seimbang, yaitu untuk pertumbuhan akar, batang sawit, juga untuk pelepah, untuk membuka tajuk daripada tanaman kelapa sawit pada TBM1 ataupun umur 1 tahun. Nah, kita berikan NPK Mutiara. Oke, kita lihat tanaman ini. Ini udah mantap, umur 8 bulan tapi luar biasa. Ini sangat rapi, segi piringan juga bersih. Kemudian memberikan pupuk kanan. Yang paling penting adalah setelah seumur daripada 8 bulan, nah, kita memberikan pupuk NPK Mutiara Sprinter dan juga Crown Kali plus boron. Berapa dosisnya adalah 800 gram kita memberikan NPK Mutiara Sprinter dan 200 gram Crown Kali plus boron. Kenapa? Ini ada kandungan Crown Kali plus boron, ada kandungan kalinya 4% dan boraknya 0,8%, selain kandungan magnesium dan sulfur sebagai pengikut daripada Crown Kali plus boron ini. Jadi kandungan boron ini boronnya 0,8% ini diperlukan untuk mikro daripada tanaman TBM1, 2 ataupun 3 dengan tujuan untuk pertumbuhan pucuk-pucuk dan ujung-ujung akar tanaman supaya sehat. Kemudian ada NPK Mutiara Sprinter, kita memberikan ini dengan 2N yang butuh cukup tinggi saat awal-awal ini untuk pertumbuhan vegetatif tanaman dengan unsur hara fosfat 10 dan kaliumnya 10. Ini kita berikan pada saat umur 8 dan 12 bulan atau 1 tahun dengan dosis 800 gram NPK Mutiara Sprinter dan 200 gram Crown Kali plus boron. Ini adalah kita taruh penaburan. Memang kalau umur tanaman sawit ini warna biru, campuran Crown Kali plus boron juga kita tabur secara merata dengan dosis 8 wes. Nah, kita tabur merata mengelilingi daripada tajuk tanaman. Kita ada yang teknik daerah timbun, tapi kalau musim hujan banyak, kita memberikan ini ditabur di sekeliling piringan tidak masalah karena kondisi tanahnya lembab ya. Memang pada saat ini dia tanamannya sangat tumbuh subur sekali. Memang ini berukuran hara yang cukup. Ini varietas PPKS yang ambi. Nah, ini yang ambi luar biasa pertumbuhannya 8 bulan dah seperti ini. Kita tidak bisa seperti ini karena lahan ini bersih juga ditanami semangka. Jadi haranya sangat cukup sekali. Selain juga pemberian kompos dan juga pemupukan secara rutin. Ini adalah umur daripada TBM1. TBM2 tentu berbeda juga pupuknya dosisnya. Karena pada saya umur 2 tahun ini kita harus memberikan rutin daripada pemupukan masih NPK Mutiara Sprinter, tapi kita tingkatkan dosisnya menjadi
1 kilo NPK Mutiara Sprinter dan 250 gram per batang untuk umur TBM 2. Kapan diberikan? Diberikan ke tanaman ini setahun 3 kali. Jadi per 4 bulan kita rutin melakukan pemupukan per 4 bulan. 1 kilo 1/4 NPK Mutiara Sprinter dan Crown Kali plus boron. Jadi kan rutin. TBM 2. Adapun TBM 3 masih sama dosisnya, tapi kita tingkatkan Crown Kali plus boron menjadi setengah kilo. Jadi tinggal 1,5 kilo. Pemupukan tetap sama setahun 3 kali. Jadi memang paling bagus bukan awal-awal ini pembentukan batang, daun juga pelepah ini kalau bisa setahun itu 3 kali dalam pemupukannya agar kita kejar daripada pertumbuhan lebih cepat. Nah itu dia. TBM 1 kita udah jelaskan Bu. P0 atau pertumbuhan awal pupuk dasar, TBM 1, TBM 2 dan TBM 3. Kenapa kita memilih 2 pupuk NPK Mutiara Sprinter dan juga Crown Kali plus boron ini? Kandungan NPK ditambah dengan kalium yang 40% dan boron. Ini kecukupan daripada hara makro dan mikro di tanaman sawit ini cukup sehingga pertumbuhan tanaman daunnya bisa hijau seperti ini. Kemudian batangnya mengembang. Nah, tujuan adalah kita mempercepat proses buah pasir pertama. Selain itu nanti kita memerlukan kastrasi. Jadi kalau petani-petani kita harus membuang bunga pertama dengan tujuan untuk membentuk batang daripada tanaman kelapa sawit bisa besar, pertumbuhan vegetatif apa lebih bagus. Itu ya. Oke sahabat Mutiara dan di seluruh Indonesia ataupun para petani sawit, ini itu penjelasan kita tentang teknik pemupukan kelapa sawit dimulai dari pupuk dasar, kemudian TBM 1, 2, dan 3. Jadi kunci daripada tanaman kelapa sawit ini selain perawatan yang maksimal, bibit unggul juga pemupukan. Untuk kita memang genjot pemupukan di awal bagus supaya nanti buah pasir bisa di umur 1 tahun 8 bulan ataupun 2 tahun kita sudah mulai buah pertama atau buah pasir utama. Mungkin itu menjelaskan tentang teknik daripada pemupukan daripada tanaman TBM 1 dan 3. Terima kasih atas penjelasan dari kita tentang teknik pemupukan kelapa sawit. Ikuti channel saya AW Agro Channel dengan cara tekan tombol like atau subscribe supaya kawan-kawan sahabat petani ini tidak ketinggalan informasi teknik pemupukan atau pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.